Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang tab reference dari Microsoft Word. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Nah, tab reference ini sangat penting digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Untuk itu, supaya buku yang Anda buat atau yang kamu buat lebih menarik untuk si pembaca, nah, kita perlu menggunakan atribut yang terdapat pada icon tersebut. Icon ini sangatlah berguna bagi pembuatan, misalnya pembuatan proposal, skripsi, dan tugas lainnya. Oke. Nah, tab referensi ini terbagi menjadi 6 grup, yaitu yang pertama ada tab table of contents, yang kedua ada footnotes, yang ketiga ada citation and bibliography, yang keempat ada caption, ada index, dan ada table of authorities. Nah, itu dia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu table of contents. Nah, table of contents ini digunakan untuk pengelolaan daftar isi secara otomatis. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa tuh, ada 3. Nah, yang pertama itu table of contents itu digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Oke, kita lihat cara penggunaannya. Di sini ada teks yang telah terbuat, ada software, ada hardware, software, dan brainware. Nah, sekarang kita akan masuk ke table of contents. Nah, kita pilih yang nomor 2. Nah, kalian bisa lihat itu, dia membuat daftar isi sesuai dengan nomor halaman hardware, software, dan brainware. Nah, itu contoh penggunaan dari table of contents-nya. Nah, yang kedua ada add text, itu adalah untuk mengolah paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry ke dalam daftar isi yang sudah kita buat. Jadi dia mengolah paragraf untuk masuk ke dalam daftar isi kita. Dan yang ketiga ada update table. Nah, itu untuk memperbarui daftar isi seperti misalnya kita ada perubahan, nah dia akan melakukan update. Nah, kita bisa lihat nih ada dari brainware seubah ke manusia. Lalu lihat di daftar isinya kita buat, kita pencet update. Nah, dia berubah jadi manusia, bukan kan tadi brainware, lalu diubah ke manusia. Oke, selanjutnya ada footnotes. Nah, footnotes ini adalah kalian bisa lihat ada beberapa fitur yang ada di footnote. Yang pertama, kita bisa lihat ada insert footnote. Nah, itu adalah untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Nah, kita bisa lihat contohnya di insertnya. Lalu di bagian bawah itu akan muncul, nah kita bisa buat ini halaman tentang hardware. Nah, itu contoh footnote-nya, catatan kaki sebagai tandanya. Nah, kita insert lagi. Yang kedua, itu yang software, kita buat halaman tentang halaman software. Lalu kita bisa masuk lagi, kita buat juga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu ada insert add note. Kalau add note itu dia langsung ke halaman terakhir. Nah, kalau ini per halaman kan, insert footnote. Kalau insert add note dia sama, tapi dia di bagian halaman terakhir saja. Lalu ada next footnote, itu adalah untuk memantau footnote atau add note yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Lalu ada ketiga ada show note, itu adalah memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun add note kita. Bagian selanjutnya ada citation and bibliography. Nah, ini ada di bagian pertama ada insert citation, adalah untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Nah, bisa kita lihat contoh, kita masukkan insert. Ini seperti memasukkan keterangan. Misalnya di bagian hardware ini, itu pemiliknya adalah dari Beni Arianto, itu ada buku, tipe buku, ini untuk bagian bukunya. Lalu title hardware, tahun 2020, Pekanbaru, ini penerbit nih. Contohnya Witama lah. Nah, ini keterangan misalnya kita mengutip sesuatu dari buku, dari film,
atau dari apa aja. Nah, di sini kita masukkan keterangannya. Oke. Nah, bisa kalian lihat itu ada Beni 2020, itu dia. Berarti keterangan tersebut diambil dari Beni 2020. Nah, bisa kalian lihat juga di bagian detailnya nanti. Yang kedua ada manage source, itu adalah untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Jadi kan kita buat tadi insert citation. Nah, di manage source ini bisa kita edit, bisa kita delete. Nah, di contoh ini kita ambil source manage. Nah, kan ada serbuat tadi. Nah, bisa kita ambil opsi delete. Mau kita buat opsi yang lain. Ini karena lagi dipakai maka tidak bisa. Bisa diedit juga. Bisa kita pilih. Kalau dia sedang dipakai dia tidak bisa delete ya, nak. Berarti harus kita hapus dulu. Hapus dulu. Baru kalian bisa ambil manage, nah bisa delete. Dan bisa kita buat lagi di bagian new, bisa kita buat juga keterangan yang tadi. Yang ketiga ada style. Nah, ini adalah untuk memilih bentuk bibliografi yang Anda inginkan, yang kita inginkan. Nah, bibliografi itu contoh di gambar sebelah kanan itu. Oke, yang bagian keempat ada bibliografi. Nah, keterangannya adalah untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen yang aktif. Nah, bisa kita lihat di contoh, kita ambil bibliografi. Dia sesuai dari apa yang kita buat tadi, nak. Sesuai dengan keterangan kita buat. Nah, kalian bisa lihat itu. Ada bibliografi dari Beni Arianto tahun 2020 tentang hardware, Pekanbaru, dan penerbitnya Witama. Nah, seperti itu dia. Itu dia fungsi dari bibliografi. Dia menampilkan keterangan yang telah kita buat dari sumber yang kita ambil dari. Lalu bagian selanjutnya ada caption. Nah, di caption ini di bagian pertama ada, kita membahas dulu insert caption ya. Ini di slideshow Mister belum buat. Nah, insert caption ini adalah memasukkan keterangan di gambar yang telah kita masukkan ke dalam paper. Nah, di contoh setelah serbuat ada beberapa gambar, itu anggap aja gambar dari kota, ada bulat. Ini serbuat. Lalu kita masukkan insert caption. Ini figur 1. Nah, kita masukkan itu. Apa dia tuh? Misalnya serbuat itu gambar hardware. Kita oke kan? Nah, langsung muncul figur 1 gambar hardware. Ini gambar kedua, insert caption software. Nah, intinya dia setiap gambar itu bisa kita beri keterangannya. Yang ketiga, insert caption brandware. Nah, itulah fungsi dari insert caption yang ada di bagian tab reference. Nah, baru kita kita bahas tentang insert table of figure. Nah, jadi itulah untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Jadi kita membuat seperti daftar isi dari gambar-gambar. Nah, kita bisa lihat kan kita sudah beri nama di setiap gambar, di setiap halamannya. Lalu kita ambil di bagian bawahnya, kita oke kan? Nah, itu dia, ada gambar figur 1 hardware, halaman 1, figur 2 software, halaman 2, figur 3 brandware, halaman 3. Nah, dia membuat daftar isi, tapi itu khusus untuk gambar. Lalu ada update tabel. Nah, update tabel ini sama aja. Kalau ada perubahan, baru kita buat update supaya daftar isi itu juga berubah. Lalu ada cross reference. Nah, ini untuk menyisipkan referensi silang. Jadi kita bisa mengambil referensi yang ada, misalnya kan ada referensi yang pertama, lalu kita mau buat untuk menyisipkan ke referensi lain juga bisa. Nah, ini contohnya kita ambil cross reference, lalu kita ambil pilihan, terserah kita mau ambil yang mana. Referensi dari heading itu ada hardware. Nah, kita bisa pilih heading text. Kita pilih heading text saja. Kita oke kan, insert. Nah, muncul hardware.
Lalu kita pilih software juga, insert. Kita ambil bandware juga bisa. Dari figur juga bisa ya. Pokoknya dari mana-mana saja referensinya bisa kita masukkan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengklik juga. Jadi kita bisa langsung ditunjukkan kemana bagian mana dia. Dengan cara pencet kontrol lalu pencet bagian referensi tadi. Jadi dibawanya kita ke tempat sesuai dengan namanya. Lalu mark entry ini adalah untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Oke. Baiklah, kita lihat di contoh. Ini kita mau tandai, kita mark hardware. Oke, kita mark. Nah, ada tanda-tanda logo-logo itu dibiarkan aja, itu normal muncul, nanti bisa kita hapus. Lalu kita tandai lagi software. Kita tandai. Pastikan tulisan softwarenya aja yang kita tandai. Oke, mark, close. Lalu brandware lagi. Oke, tandai, mark, close. Nah, oke, cara ngapusnya logo-logo yang mengganggu tadi itu bagian sana di home. Kita klik. Oke, hilang dia. Lalu kita ambil insert index. Nah, kalian bisa melihat ini, dia kayak menyesuaikan misalnya huruf A, huruf ini, di bagian ini dia di halaman ini. Nah, bisa kita cek. Nah, tuh huruf B, brandware halaman ini, S, software di halaman ini. Tergantung data-data yang kita masukkan. Nah, bisa juga tuh. Oke, di bagian terakhir ada table of authorities. Nah, ini sama aja sama yang sebelumnya, cuma dia akan menyisipkan daftar sumber dari pemilik otoritasnya, misalnya hardware, mouse, keyboard. Nah, jadi dia di bawah itu dia membuat otoritasnya. Sedangkan di update table itu adalah untuk melakukan pembaruan, seperti yang tadi juga update table. Jadi di table authorities ini seperti misalnya hardware, nanti kita buat di bagian-bagiannya. Misalnya hardware itu ada mouse, keyboard, monitor, lalu ada kita buat lagi yang software tadi. Nanti di bagiannya, di marknya itu Windows, Google, Chrome, dan lain. Nah, sama saja dia mentabel-tabelkan juga. Baiklah, sekian dulu materi kita tentang tab reference. Semoga dengan materi yang saya berikan dapat menambah ilmu kalian tentang penggunaan Microsoft Word. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.